mengurusi kaum muslimin, ternyata beliau adalah seorang suami, dia adalah seorang ayah yang dia menjalani kehidupannya sebagai seorang yang menjalani rumah tangga. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfad din." Barang siapa yang menikah, maka dia sudah telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Maka dia tinggal menyempurnakan setengah ketakwaannya atau setengah keimanannya yang lainnya. Dalam hadis yang lain juga ada sekelompok orang atau tiga kelompok orang yang mereka datang kepada Nabi SAW yang mereka ingin menjalani kehidupan mereka penuh dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mengatakan dia tidak mau berbuka, dia pengen puasa terus. Kemudian kedua ada yang mengatakan saya tidak mau tidur, saya ingin salat malam terus. Kemudian ketiga dia mengatakan saya tidak mau menikah. Kenapa pernikahan ini menghambat saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala Nabi SAW dengar hal ini, Nabi pun menegur mereka. Nabi mengatakan bahwasanya ana akhsyakum lillah. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa. Tapi kata Nabi SAW, ana asum wa ana uftir. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Kemudian Nabi mengatakan saya tidur, saya juga salat. Kemudian Nabi juga mengatakan saya juga menikah. Faman raghib an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dari hadis ini kita sebutkan bahwasanya Nabi menegur ada orang yang dia tidak mau menikah gara-gara dia ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah semua taala? Karena dalam kehidupan pernikahan gerak-gerik kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama bahas mana yang lebih utama. Ada orang dia tidak menikah, tapi dia rajin beribadah. Ada satu orang, dia nikah tapi peribadatan dia kurang. Kira-kira mana lebih utama? Saya ulang kasusnya, ada orang dia menikah, tapi peribadatannya kurang. Mungkin salat malamnya cuma 1 rakaat, puasa juga cuma puasa bulan Ramadan. Tapi ada orang yang menikah, tidak menikah, ibadahnya banyak. Salat malam mungkin panjang, kemudian puasanya juga banyak, puasa sunnahnya. Kira-kira mana lebih utama? Kata para ulama, yang lebih utama adalah orang yang menikah. Kenapa demikian? Karena setiap detik tatkala dia menjalani kehidupannya dalam pernikahan itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jemaah semua taala, dari sisi ini kita paham bahwasanya pernikahan ini adalah suatu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau pernikahan tersebut dibangun atas dasar ibadah, yang kita paham tentang dasar ini, insya Allah kita akan mudah menjalani pernikahan tersebut. Yang menjadi masalah, jamaah semoga rahmat Allah SWT, sering terjadi polemik dalam keluarga, mungkin ada lika-liku. Kata para ulama, biasanya ini munculnya dari selarasan dalam menjalankan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Saya ulang, terjadi biasanya polemik atau keributan atau lika-liku dalam rumah tangga. Disebutkan para ulama bahwasanya biasanya ini muncul dari ketidakadilan dalam memberikan kewajiban atau memberikan hak kepada pasangan. Ini awal mula terjadi keributan. Bahkan yang jadi masalah, sebagian orang justru tidak mau memberikan kewajiban, memberikan hak istrinya atau hak suaminya. Tapi dia lebih memilih menerima hak dia. Dia tidak mau menjalankan kewajiban dia, tapi dia menuntut hak dia. Yang seperti ini adalah bentuk kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah timbul benih-benih akan nanti ada namanya kehancuran dalam rumah tangga. Qanifiddin, Islam itu sangat menghargai namanya hak. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebutkan la tu'addunal huquqa ila ahliha. Bahwasanya hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan hatta yuqada lisyati jalha min asyatil qarna. Sampai-sampai dahulu di dunia ada kambing yang bertanduk, dia pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, itu nanti pada hari kiamat akan diqisas. Artinya pada hari kiamat Allah akan bangkitkan kambing-kambing tersebut, kemudian kambing-kambing yang dahulu ditanduk sama orang, kambing yang tidak bertanduk akan diqisas, diminta pertanggungjawaban. Dan di sini para ulama menyebutkan kalau hewan saja dikisas, dikembalikan haknya. Lantas bagaimana dengan manusia? Lantas bagaimana dengan manusia? Pasti
hak kita kalau kita tidak terima di dunia, pasti kita akan ambil nanti pada hari kiamat. Makanya dari sisi ini jemaah semua taala ada sebuah ayat yang sangat mengerikan yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ketika datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, maka seorang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia lari dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dia juga lari dari pasangannya. Lihat, Allah mengatakan dia lari dari pasangannya dan juga anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing tatkala itu ngurus dirinya masing-masing, enggak peduli sama siapapun. Yang mungkin dulu di dunia sangat sayang sama orang tuanya, dia kabur dari orang tuanya. Dahulu mungkin di dunia dia sayang sama istrinya, dia kabur dari istrinya. Dia sayang anaknya, dia kabur dari anaknya. Sebagian ulama menjelaskan kenapa demikian. Karena setiap kita akan dituntut haknya. Kita tahu kita hidup di atas muka bumi ini, kita diliputi dengan dua hal. Entah kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang, atau hak yang harus kita terima dari orang. Nah, kita sadar kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak bisa memberikan kewajiban kita kepada orang-orang yang harus kita wajibi kepada mereka. Nggak bisa sempurna. Sekarang saya tanya di sini sama ibu atau bapak-bapak, siapa yang berani klaim saya sudah menunaikan hak suami saya? Ibu-ibu ada yang berani angkat tangan? Bapak-bapak coba kalau gitu. Saya sudah memenuhi hak istri saya. Nggak ada yang berani. Dari sisi inilah kita nanti pada hari kiamat kita kabur. Kenapa? Kita takut dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kenapa pertanggungjawaban di hari kiamat itu akan ditegakkan dan diambil pahalanya? Saya ulang, kita akan kalau kita berbuat zalim sama orang, kita akan disidang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembayarannya dengan apa? Pahala. Tidak bisa dengan harta. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada bermanfaat lagi namanya anak-anak dan juga harta. Oke, dalam Al-Quran Allah menyebutkan nanti semua kekayaan bumi akan keluar pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Kata para ulama itu apa? Kekayaan emas, perak semua akan keluar. Tapi tidak ada yang mau ngambil. Kenapa? Tidak bermanfaat. Masing-masing cari pahala, masing-masing cari kebaikan. Nah, bagi orang-orang yang dulu hak dia diambil sama orang, maka dia akan minta nanti pada hari kiamat. Dan hak yang paling mengkhawatirkan atau kewajiban yang paling mengkhawatirkan yang mungkin kita luput untuk kita berikan, kewajiban siapa jemaah? Kewajiban kita kepada pasangan kita. Kenapa hari-hari kita hidup sama dia? Hari-hari kita ketemu sama dia. Hari-hari harus ada kewajiban yang kita harus berikan kepada mereka. Maka kita harus belajar jemaah. Kita sebagai seorang istri kita harus memenuhi hak suami. Sebaliknya seorang suami pun harus belajar apa saja sih hak-hak istri yang harus dipenuhi. Dan para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang hak dan kewajiban, orang yang cerdas dia tidak peduli dengan haknya. Dia lebih peduli terhadap apa sih yang harus dia kerjakan. Kewajibannya apa sih bagi dia? Adapun hak dia nggak ada masalah. Dia nggak dapat di dunia, nanti dia akan dapat di mana? Di akhirat. Maka jemaah semua taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas apa saja hak-hak istri. Kalau hak-hak istri berarti kewajiban suami. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Sebaliknya, kalau kita bicara tentang hak suami, berarti kewajiban istri yang harus diberikan kepada. Kok saya kebalik-balik ya? Kalau kita bicara tentang hak istri, berarti kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Kalau kita bicara tentang hak suami, berarti kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kita mulai dari mana sih? Hak istri apa hak suami? Istri dulu ya. Kita serang istri dulu. Jangan, kayaknya kebalik. Kita mulai dari bapak-bapak. Kita sekarang berbicara tentang apa sih kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Kita serang dulu. Kita mengalah dulu, nanti kita serangan balik. Yang pertama, dijelaskan oleh para ulama.
hak istri yang harus diberikan oleh suami sebenarnya datang dalam satu hadis secara global. Ada seorang sahabat dia datang kepada Nabi SAW, namanya Hakim bin Muawiyah. Dia datang kepada Nabi SAW, dia menanyakan, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apa hak dari istri-istri kita sih? Jadi dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, kita ini punya istri. Apa yang harus kita tunaikan kepada istri-istri kita? Apa kewajiban kita kepada istri kita? Tatkala itu Nabi menjawab dengan jawaban yang simpel. Nabi menyebutkan, antut'imaha idza ta'imta. Kau kasih makan kalau kau makan. Wa taksuha idza tasaita. Kau kasih dia baju kalau kau pakai baju. Wala tadrib bil wajh. Dan kau jangan pukul wajahnya. Wala tuqabbih. Dan kau jangan hina dia, menjelek-jelekan dia. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan kau boikot dia kecuali dalam rumahnya. Qala Abu Dawud, wala tuqabbi ay an taqula qabbahakillah. Maksud mencela tadi maksudnya jangan sampai kalian mencela wanita istri kalian. Ini hadis secara umum Nabi menjelaskan tentang hak istri atau kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Yang pertama tadi, kalau kau makan kau kasih makan. Kalau kau pakai baju, kau beli baju, kau kasih dia juga baju. Kemudian kau jangan pukul dia, pukul wajahnya enggak boleh. Kemudian juga kau jangan menghina istrimu. Ini secara umum. Kalau para ulama biasanya mereka menjelaskan tentang hak-hak istri, biasanya mereka memulai dengan hadis ini. Ini sebagai muqaddimah, sebagai kita paham bahwasanya contoh misalnya kalau kita makan, Nabi menyebutkan kau kasih makan. Berarti makan sesuai dengan kemampuan suami. Pakaian juga demikian. Sesuai dengan apa yang kemampuan suami. Dan jangan dizolimi, jangan dipukul, dan jangan juga dihina. Ikhwan fillah, kita akan bedah secara detail. Tentu kita tidak bisa jelaskan semua. Karena kalau kita belajar dalam buku-buku fikih pun pembahasan tentang hak kewajiban rumah tangga itu harusnya daurah mungkin 3 hari, 4 hari karena detail. Tentu ini kita akan jabarkan secara ringkas saja berkaitan dengan hak istri. Apa sih kewajiban suami kepada istri? Yang pertama berkaitan dengan masalah harta, yaitu kita sebagai seorang suami harus memberikan mahar. Harus memberikan apa? Mahar kepada istri. Dan mahar ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Allah mengatakan wa atun nisa sadaqatihin, dan berikanlah wanita-wanita kalian itu mahar nihlah sebagai hal yang wajib harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istri. Bahkan jamaah semua taala, kalau toh sudah terjadi pernikahan, kemudian sudah ada ditentukan maharnya, kemudian tiba-tiba terjadi perceraian, maka mahar itu wajib tetap ditunaikan. Allah mengatakan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mentalak istri-istri kalian sebelum kalian sentuh, wa qad faradtum lahunna fariidatan, padahal kalian sudah tetapkan maharnya, fanisfu ma faradtum, maka berikan setengah dari mahar tersebut. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang tatkala menikah dia harus memberikan mahar. Nanti calonnya mengatakan udah nggak usah pakai mahar. Saya ingin jadi wanita baik, nggak usah pakai mahar. Boleh tidak pernikahan seperti ini? Tidak boleh. Hukumnya wajib. Makanya para ulama menyebutkan apapun yang penting ada nilainya itu bisa dijadikan sebagai apa? Mahar. Ikhwan fillah, mahar itu punya suami atau punya istri? Punya? Keras jawabannya, punya istri. Maksud saya begini, kalau kita sudah kasih mahar kepada istri, misalnya emas berapa? Setengah kilo. Ibu-ibu jangan bilang amin, kan udah nikah. Kemudian dalam perjalanan pernikahan tiba-tiba sang suami mungkin lagi kena musibah, akhirnya mungkin pekerjaannya mandek apa gimana, akhirnya dipinjam sama istrinya itu mahar. Saya pakai dulu ya. Ini terhitung utang atau tidak? Ibu bilang iya. Tergantung kesepakatan. Kalau istrinya relakan itu, maka tidak jadi utang. Tapi kalau diambil sepihak, maka ini terhitung apa?
hutang, karena ini haknya siapa? Istri. Maka sebagai suami tidak boleh semena-mena. Jangan mengatakan, kan ini saya yang kasih. Sini saya pakai aja dulu, pakai modal. Akhirnya suami istrinya minta, mana mahar saya nggak dikasih-kasih. Ini kezaliman kepada istri. Maka jamaah semua perlu dipahami bahwasanya sekali lagi mahar ini punya siapa? Istri. Maka harus dipahami jangan sampai kita mendolimi istri kita melalui sisi mahar. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya mahar terbaik itu adalah mahar yang paling murah apa mudah? Mudah. Nabi SAW bersabda, inna min yumnil mar'ati taysirah khidbatiha wa taysirah sadaqiha wa taysir rahimiha. Kata Nabi SAW, di antara keberkahan seorang wanita itu khidbahnya dipermudah, kemudian juga maharnya mudah. Makna mudah di sini kata para ulama tidak harus murah. Mudah tidak harus murah. Mudah itu mudah bagi sang yang ingin membayar mahar. Mudahnya orang kaya dengan mudahnya orang miskin sama tidak? Beda. Kayak kita lihat sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka sangat paham bahwasanya membayar mahar itu yang mudah. Tapi kalau kita lihat sebagian riwayat, mereka bayar dengan kebun. Allahu Akbar. Sini ada nggak maharnya kebun? Saya rasa nggak ada. Para sahabat dulu mereka sampai demikian. Bayar mahar sampai pakai ke kebun kurma. Kita ya seperangkat alat sholat. Kalian masjid. Intinya yang pertama apa? Mahar. Yang kedua, yang didapatkan oleh seorang istri, hak istri yang didapatkan dari seorang suami, yaitu nafkah. Apa itu? Nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kata Allah Subhanahu wa taala, lelaki itu pemimpin bagi sang wanita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Bagi sang istri, bagi para wanita terhadap suaminya, rizquhunna. Dia dapat nafkah. Apa itu? Kiswatuhunna, baju-baju untuk mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini dia dalil yang tegas menyebutkan bahwasanya suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Menjadi pertanyaan, kenapa tidak sebaliknya? Kenapa sih menikah itu harus suami yang kasih nafkah? Kenapa bukan istri yang kasih nafkah buat suami? Kenapa jemaah? Karena Islam itu sangat menghargai namanya wanita. Tapi zaman sekarang ada wanita-wanita yang tidak terima. Dia maunya dia yang keluar, suaminya yang di rumah jaga anak. Ya gimana, Allah sudah suruh wanita itu baiknya di rumah. Waqarna fi buyutikunna, disuruh diam di rumah. Kok menyalahi takdir? Maka pembagian jatah seperti ini, nafkah dibebankan kepada seorang suami, ini sesuai selaras dengan syariat Islam. Kenapa? Syariat itu sangat menjaga wanita, sangat menghormati kehormatan seorang wanita. Qanifiddin, nafkah, bagaimana cara kita memberikan nafkah seorang suami kepada istri? Para ulama menyebutkan prinsipnya yaitu sesuai dengan kemampuan suami. Ini Ibu catat. Nafkah itu prinsipnya adalah sesuai dengan kemampuan apa? Suami. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang lelaki itu memberikan infak kepada istrinya, nafkah kepada keluarganya semampu dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau diberikan kesempitan harta, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan semampu dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak akan memberikan pembebanan lebih kepada seorang manusia. Jadi jamaah semua taala, dari dalil ini yang kita harus pahami bahwasanya nafkah itu sesuai kadar kemampuan suami. Kalau suami cuma bisa makan warteg, istrinya juga harus terima. Kalau suaminya cuma gajinya sekian, ya harus terima. Maksud saya,
jangan sampai nafkah itu sepihak sesuai dengan kemampuan sang istri. Itu keluar dari prinsip apa? Islam. Prinsip Islam itu sesuai dengan kemampuan suami. Yang jadi masalah kadang-kadang suami nyimpen duit. Maka ini harus dipahami ibu-ibu. Nabi SAW pernah bersabda, antut imaha idza ta'imta, tadi kita sebutkan. Kau kasih makan istrimu kalau kau makan. Dan saya berikan catatan kepada seorang suami bahwasanya nafkah yang kita berikan kepada istri kita itu nafkah terbaik jemaah. Nafkah terbaik. Saya bacakan hadis ini Nabi SAW menyebutkan, dinar anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kau berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu al ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu al ahlik. Kita punya duit banyak nih. Amin. Kita kasih orang berjihad, kita kasih orang fakir miskin, kita kasih yatim, kita kasih janda, kita kasih istri kita. Mana yang lebih utama? Istri katanya, si istri. Dan benar. Terkadang jemaah kita sebagai suami kita baru merasa kita bersedekah itu kalau kita kasih orang, ya tidak. Kalau kita kasih istri kayaknya rasa-rasanya nggak ada pahalanya, rasa-rasanya. Tapi itu harus sadar, justru itu sedekah terbaik. Kita kasih kepada istri kita nafkah itu kalau kita membandingkan dengan pahala-pahala yang lain, ini lebih utama. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Enggak ada hadiah di sini. Kenapa infak kepada istri itu lebih pahalanya lebih besar daripada infak kepada selain istri, kepada keluarga, selain keluarga? Apa jawabannya? Harusnya ibu tahu. Jawabannya karena infak kepada keluarga itu hukumnya apa? Wajib. Adapun infak kepada selain keluarga hukumnya hanya sekedar sunnah. Dan pahala wajib tidak bakal mungkin mengalahkan pahala sunnah tidak mungkin mengalahkan pahala wajib. Saya sering contohkan misalnya kita mau salat subuh. Oke. Nabi menyebutkan raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti besar pahalanya. Kalau demikian, berarti salat subuh pahalanya pasti lebih besar. Salat subuh pasti pahalanya lebih besar. Kenapa? Salat subuh itu hukumnya wajib. Adapun salat sunnah qabliyah subuh itu hukumnya sekedar sunnah, dan kaidah para ulama menyebutkan yang sunnah tidak mungkin pernah mengalahkan yang wajib. Maka harus dipahami para suami, enggak apa-apa kita keluarin duit, anggap aja itu investasi akhirat. Kita kasih istri kita itu adalah sedekah yang terbaik. Ikhwan fillah, gimana kalau ternyata suami tidak memberikan nafkah cukup? Ini biasanya pertanyaan ibu-ibu. Ustaz, kurang. Gimana kira-kira? Ini kasus pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Hindun, istrinya Abu Sufyan, dia pernah datang kepada Nabi, dia ngeluh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Pada Rasulullah, suami saya ini Abu Sufyan orangnya pelit. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani. Dia kasih saya nafkah tidak cukup, buat saya tidak cukup, apalagi juga buat anak saya enggak cukup. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi. Tapi saya pernah ngambil duitnya, Rasulullah, diam-diam. Fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah saya berdosa saya ngambil uang itu, wahai Rasulullah? Ibu-ibu mungkin pernah mengalami. Paham kasusnya? Faqala Rasulullah SAW, khudi min malihi bil ma'ruf. Maka Nabi menyebutkan, kalau begitu suamimu pelit, kau ambil dengan cara yang baik. Ma yakfiki wa yakfi banik. Ambil untuk cukup buat engkau dan mencukupi anak-anakmu. Berarti ibu-ibu yang semoga SWT, ibu-ibu kalau tidak diberikan nafkah oleh suami dan benar-benar tidak cukup, boleh tidak ngambil diam-diam? Boleh. Boleh. Tapi di sini ibu-ibu
para ulama menyebutkan ada dua pisau di situ. Nabi menyebutkan ambil secara ma'ruf. Ambil dengan cara yang baik, yang cukup untuk kau dan juga untuk Tapi kalau ibu kalau sudah lihat uang banyak kan ngambilnya lebih. Yang lebih itu dosa. Hati-hati. Kalau tidak minta izin, tidak minta keridhaan suami dan lebih itu dosa. Karena harta suami, harta istri bukan? Harta suami, harta istri bukan? Bukan. Maka tidak boleh diambil diam-diam kalau melebihi dari lebih dari kecukupan. Boleh diambil kalau memang benar-benar kurang. Khonifuddin masih satu ini, masih tentang nafkah. Bagaimana kalau istri kerja? Apakah suami tetap menafkahi? Tetap nafkah tidak? Tergantung. Jangan dulu bilang harus. Tergantung jelasan para ulama. Para ulama menjelaskan, di antara hak suami adalah istri itu di rumah. Saya ulang, di antara hak suami, istri itu harus di rumah. Kalau istri kerja, berarti istri harus keluar izin. Maka dilihat sebelum pernikahan. Kalau sebelum pernikahan ternyata suami istrinya itu memang udah kerja dan suaminya ridho tatkala itu, maka suami tetap wajib menafkahi. Suami tetap wajib menafkahi. Kenapa? Dia sudah menurunkan haknya, menghilangkan haknya yang harusnya istrinya di rumah, dia relakan, enggak apa-apa kau kerja. Berarti dia tetap harus menafkahi. Kasus kedua, menikah wanitanya belum kerja. Kita tahu di tengah perjalanan istrinya mungkin mengatakan, "Bi, saya pengen buka salon apa kek? Kejuaraan harus keluar." Oke, suaminya bilang, "Ente kerja berapa jam?" Dari jam, misalnya dari zuhur sampai asar 4 jam. Terus suaminya bilang, "Oke, kalau gitu bagi 2, 50%." Boleh tidak suami bilang gitu? Ibu-ibu kan paham tidak kasusnya? Istrinya izin kerja. Suaminya bilang berapa? Oke, kalau gitu kok kerja kita bagi 2, 50%. Atau tidak, tadinya saya kasih kau misalnya nafkah sebulan 10 juta, saya kasih kau 5 juta. Boleh tidak seperti itu? Kesepakatan seperti itu? Ini bapak-bapak yang bilang boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Ada hak suami yang ditelantarkan oleh istri. Apa tadi haknya? Istri harus di rumah. Tatkala istri dia izin keluar untuk kerja, maka harus kong kali kong sama suaminya. Kalau suaminya izinkan ya silakan. Tapi kalau suaminya bilang 50%, maka secara hukum fikih boleh-boleh saja. Tapi ini suami yang hitung-hitungan. Tapi suami hitungan. Maka dari sisi ini kita jelaskan bahwasanya suami tetap harus menafkahi si istri. Tapi kembali lagi tergantung tadi apa kesepakatan. Karena di situ ada hak suami yang ditinggalkan sama istri. Apa saja yang harus dinafkahi? Para ulama menyebutkan ada 3. Pangan, sandang, dan papan. Makan wajar lah. Sandang juga wajar. Yang saya ingin bahas ini tentang tempat tinggal. Apa itu ibu? Tempat tinggal. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang tempat tinggal, mereka menyebutkan bahwasanya tempat tinggal itu adalah maksudnya tempat tinggal privasi bagi sang istri. Tempat tinggal privasi sang istri. Tidak harus punya, ngontrak pun boleh. Tapi di situ harus apa? Privasi. Maksud saya begini. Kalau suami akhirnya membawa istrinya tinggal sama keluarganya, kalau istrinya ridho, boleh-boleh saja. Tapi kalau suatu saat akhirnya istrinya tidak ridho, mungkin ada masalah mungkin dalam seperti itu. Kemudian istrinya minta rumah sendiri, ini suami harus wajib memberikan rumah tersebut. Tidak mesti beli, meskipun kontrak. Kenapa? Ini hak dari sang istri yang harus dipenuhi oleh suami.
Karena banyak sekali kejadian seperti ditanya, apakah Ustaz saya zolim kalau saya minta rumah sendiri? Ya zolim kalau suamimu nggak mampu beli. Kalau kau minta kontrak boleh. Kenapa? Itu hak dari seorang istri punya rumah privasi sendiri. Maka yang harus dipahami seperti ini, ada pangan, ada sandang, ada juga namanya rumah atau apa? Allahu ta'ala. Sudah berapa kita bahas? Baru 2. Yang pertama tadi mahar, yang kedua nafkah. Kayaknya nggak cukup buat suami. Selanjutnya, di antara hak istri yang harus didapatkan oleh sang suami, yaitu mendapatkan perlakuan yang baik. Mendapatkan perlakuan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ini dalil bahwasanya kita wajib memperlakukan istri kita dengan cara yang baik. Nabi SAW juga bersabda, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat baik kepada istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena sesungguhnya kalian itu mengambil mereka dari orang tua mereka bi amanatillah, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, wastausu bin nisa. Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awwaja syai'in fid dila a'la. Dan tulang rusuk paling pokok itu yang paling atas. In dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taqaqtahu lam yazal a'maj. Kalau kau berusaha untuk melurusin bengkok itu akan patah. Tapi kalau kau biarin ditambah bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi SAW, aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, kepada istri. Khonifid dan dalil semua menunjukkan bahwasanya seorang suami wajib, sekali lagi, wajib memperlakukan istri dengan cara yang baik. Ketahuilah kewajiban ini pahalanya besar tidak? Besar. Jangan kita menjadikan ini sebagai beban, justru kita jadikan ini sebagai wasilah untuk kita dapat pahala sebanyak-banyaknya. Kawan, kita sebagai suami, kita sholat juga tidak banyak, puasa juga nggak banyak, sedekah juga tidak banyak. Ternyata ada wasilah pahala yang kita bisa dapatkan dengan cara yang mudah. Nggak mudah sih, susah. Yaitu berbuat baik kepada istri. Akhirnya ini kita tiap hari ketemu sama istri. Kalau kita bisa melakukan itu dengan cara yang baik, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan bahkan ini standar kebaikan seorang. Nabi menyebutkan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang terbaik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan saya ini orang yang paling terbaik bagi keluarga. Makanya Ustaz Syafiq bilang SKKB itu harusnya dikeluarin sama istri. Surat kelakuan apa SKB, SKCK, surat keterangan surat, ya itulah surat kelakuan baik lah. Itu kan bikinnya di mana? Di kantor polisi. Kalau Ustaz Syafiq enggak, harusnya di mana? Di rumah. Harus istri yang tanda tangan. Karena istri yang tahu bagaimana akhlak seorang suami. Kalau di rumah, di luar mungkin dia bisa acting, dia bisa gaya-gayaan jadi orang soleh, tapi di rumah nggak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin dia bisa acting 24 jam? Maksud saya jamaah semua ta'ala, ini ada pahala besar bagi kita para suami. Nabi menyebutkan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Kata Nabi SAW, orang yang paling dekat nanti denganku pada hari kiamat, kata Nabi, itu orang yang terbaik akhlaknya. Dan standar keterbaikan seorang itu, tadi Nabi menyebutkan, di dalam keluarganya. Berarti seorang semakin baik sama keluarganya, kita bisa simpulkan dia pahalanya akan semakin dekat, dudukannya semakin dekat sama Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama tidak sama, tapi dekat. Ini menjelaskan bahwasanya kita akan mendapatkan surga yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga itu darajat, neraka itu darokat. Kalau surga itu naik ke atas, semakin tinggi semakin mulia. Kalau neraka semakin dalam. Nah, Nabi itu yang paling tinggi. Nabi menyebutkan kalau akhlak kita baik, kita akan bisa dekat sama Nabi. Berarti kalau kita baik, akhlaknya baik, kita berarti surganya juga tinggi. Maka jamaah semua harus dipahami seperti ini.
berbuat baik kepada istri, ini kewajiban yang harus dilakukan pada orang suami. Bahkan ada ancaman. Nabi menyebutkan, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah kamu kabarkan kepada kalian siapa itu penduduk neraka jahanam? Kata Nabi SAW, "Kullu utulin jawadin mustakbirin." Salah satu di sini Nabi menyebutkan jawad. Apa itu jawad? Asyadidu ala ahlihi. Itu orang yang kasar sama keluarganya. Al-mutakabbir, sombong sama keluarga. Ya, maka ini pelajaran buat saya juga pribadi, kepada kita semua para lelaki, jangan sampai kita berbuat kasar kepada istri. Ada ancaman. Tapi kalau kita berbuat baik, maka kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hak yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istri, mohon maaf, Nabi menyebutkan, wa fi buti ahadikum sadaqah. Tatkala kau mempergauli istrimu, itu ada nilai pahalanya. Maksud saya di sini ada hasrat, mohon maaf, seksual yang harus dipenuhi seorang suami kepada istri. Dan kita akan bahas itu kedua belah pihak. Dalam pergaulan tersebut, Nabi sebutkan ada pahalanya, jemaah. Ada apa? Pahalanya. Makanya Nabi menyebutkan, wa fi buti ahadikum sadaqah. Dalam hubungan kalian antara suami istri itu ada pahala sedekah. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun fiha ajrun? Ya Rasulullah, kita datangin istri kita dapat pahala. Kata Nabi, ara'aitum law wada'a fi haram akana alaihi fiha wizrun? Bukankah kalau kalian mendatangi sesuatu yang haram kalian dapat dosa? Kata para sahabat, iya. Maka dzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Demikian kalau kalian datang kepada sesuatu yang halal, kalian lakukan, maka itu ada nilai pahalanya. Maka jangan kita menzalimi istri dari sisi ini. Bahkan dalam riwayat ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab. Dia ngeluh pada suaminya, ini rajin puasa, rajin sholat, pergi dia tidak disentuh-sentuh. Maka dia ngeluh kepada Umar, maka Umar pun tentukan lewat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, 4 hari harus datangin istri. 4 hari harus datangin istri. Artinya saya sampaikan di sini, jangan sampai kita menzalimi istri mungkin dari sisi ini. Mungkin kita bisa kasih harta, kita bisa kasih rumah, kita bisa kasih yang lainnya, tapi dalam permasalahan ini kita lalai, maka ini bentuk juga suatu bentuk kezaliman. Sampai sini dulu, kita sekarang loncat pindah ke hak suami. Karena waktunya tidak panjang. Kita panjang-panjangan di sini aja. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga semua ta'ala, sekarang kita masuk kepada hak suami. Hak suami ini maksudnya berarti kewajiban dilakukan istri kepada suami. Ikhwani fiddin, surga bagi seorang istri itu sebenarnya mudah. Apa itu ibu-ibu? Mencari keridhaan suami. Saya katakan, kunci surga bagi seorang wanita itu mendapatkan keridhaan suami. Kapan seorang wanita mendapatkan keridhaan suaminya, itu surga depan mata bagi dia. Yang mengatakan gini bukan saya, Nabi SAW. Nabi menyebutkan, Nabi pernah ditanya Nabi pernah tanya kepada seorang, "Adzatu zaujin anti?" Hai, apakah kau punya suami? Kata dia, "Na'am." Qala kaifa anti lahu? Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma ajastu anhu. Qala fanzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Maka Nabi menyebutkan, kau lihat posisimu di suamimu. Sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Di sini ada isyarat. Kita lihat sebagai seorang istri, suami saya ini ridho tidak sama saya. Kalau suami saya ridho, insya Allah itu pintu surga. Tapi kalau suami saya tidak ridho, maka ini alarm. Hati-hati jangan sampai itu sebagai sebab kita dimasukkan dalam neraka jahanam. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, ilzam rijlha fasamal jannah. Kau lazimi dia suamimu, maka bagimu surga. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, fa inni law kuntu amiran ahadan nasjuda li ghairillah. Kalau bolehlah saya perintahkan seorang itu sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini dalil menjelaskan dari Nabi SAW menjelaskan bahwasanya hak suami itu sangat besar bagi seorang istri. Bahkan hak ini mengalahkan hak siapa jemaah? Hak orang tua. Seorang istri kalau mau ditabrakkan antara hak suami dan hak orang tua, maka kata para ulama lebih utama dia memenuhi hak siapa? Suami daripada hak orang tua. Kenapa demikian? Karena keperpindahan tanggung jawab sudah pindah kepada siapa? Suami. Maka kita akan bahas. Kita akan bahas sebab-sebab supaya ibu-ibu mendapatkan keriduan siapa? Suami. Yang pertama, para ulama menyebutkan seorang istri harus menjaga diri dan kehormatan tatkala suaminya sedang tidak ada. Menjaga diri dan kehormatannya tatkala suaminya sedang tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita salihat qanitat. Qanitat itu tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat mereka? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mereka tetap menjaga diri mereka lil ghaib tatkala suaminya tidak ada. Ikhwani fid din, sering mungkin ibu-ibu tidak sadar dia itu jelek-jelekan suaminya kalau suaminya tidak ada, atau mungkin dia bersikap yang tadinya suaminya ada berbeda, suaminya tidak ada jadi berbeda. Ini bentuk ketidakpatuhan kepada seorang suami. Contoh misalnya mungkin kalau ada suaminya dia nggak berani ngobrol sama orang laki-laki lain, tapi pas ada suaminya nggak berani. Maka ini bentuk pengkhianatan terhadap suaminya. Jangan bermudah-mudahan berhubungan sama orang. Ada suami, apalagi tidak ada suami, apalagi ada suami. Kenapa? Hafizah. Dia tetap menjaga kehormatannya tatkala suaminya ada atau tidak. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seorang wanita itu berbuat yang tidak benar tatkala suaminya tidak ada. Contoh misalnya chatting-chattingan sama laki lain atau mungkin telepon-teleponan. Maka jangan mengkhianat kepada suami. Para ulama menyebutkan di antara bentuk penjagaan seorang istri kepada suami yaitu mengurusi rumah. Di rumah itu ada rumah dan juga ada anak-anak. Maksudnya kalau sikap dia ketika ada suaminya berbeda tatkala suaminya tidak ada, ini bentuk pengkhianatan dari seorang istri kepada seorang suami. Mungkin sama tatkala ada suaminya, anak-anaknya dibaik-baiki, dijaga-jagain. Pas suaminya kerja dikasih handphone, dicuekin. Nah ini jadi masalah, bentuk pengkhianatan kepada suami. Yang kedua, tidak boleh bagi wanita taat kepada suami terhadap perkara-perkara yang haram. Atau kita bahasakan wajib bagi wanita untuk taat kepada suaminya terhadap perkara yang ma'ruf. Tapi kalau perkara-perkara yang tidak ma'ruf tidak boleh ditaati. Dan Nabi menyebutkan, fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saya suruh boleh perintahkan orang untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, saya akan perintahkan istri sujud kepada suami. Artinya ini menjelaskan hak suami ini sangat besar bagi seorang wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi seorang suami. Tapi ketaatan ini harus dibarengi atau dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak boleh nabrak. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya begini, contoh maksiat. Ada seorang suami. Mungkin dia suruh istrinya akhirnya buka aurat. Boleh ditaati tidak? Enggak boleh. Karena menyelisih syariat. Misalnya ada seorang suami ngajak istrinya nonton hal-hal yang haram. Boleh tidak? Boleh tidak ibu? Tidak boleh.
Kenapa menyelisih syariat? Contoh misalnya suami mengajak istrinya untuk memutuskan silaturahim. Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh. Maka saya ingin katakan bahwasanya ketaatan kepada suami harus dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah tentang hal yang seperti ini yaitu disebutkan dalam hadis anna imra'atan min al-ansar zawwajatil ibnataha fatama'ata sya'ru ra'siha. Ada seorang wanita dari Ansar, akhirnya dia nikahkan anaknya wanita juga kepada seorang lelaki. Tiba-tiba anaknya ini rambutnya rontok. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lahu. Maka ibunya ini datang kepada Nabi Rasulullah. Saya baru nikahkan anak saya. Berapa saat kemudian anak saya ini perempuan akhirnya rambutnya rontok. Kemudian suaminya suruh saya untuk menyambungin rambutnya. Paham menyambung rambut? Apa kata Nabi? Jangan diturutin. Innahu qad du'inal musilat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang-orang yang menyambung rambut. Sekarang saya tanya, ini ada maslahatnya tidak? Ada. Tapi ternyata bertabrakan dengan syariat. Makanya dia tanya sama Nabi, Rasulullah, boleh nggak ini suaminya minta saya suruh untuk nyambungin rambut anak saya rontok. Kata Nabi mengatakan apa? Tidak boleh. Berarti ketaatan dari suami kepada suami tidak boleh bertabrakan dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah ibu-ibu, selama bukan kemaksiatan harus apa? Harus apa? Kurang kencang. Selama bukan kemaksiatan harus apa? Taat kepada suami. Suami bilang A, ibu maunya B, harus diskusi boleh. Diskusi boleh. Tapi kalau suami sudah memutuskan, ya harus taat. Misalnya mau pergi safar, mau liburan. Ibu minta misalnya kemana biasanya? Ke Turki. Suaminya bilang, enggak, kita ke Tegal aja. Atau kita ke Banyuwangi. Diskusi. Suaminya enggak, Banyuwangi aja. Ya udah, suami istri harus taat. Enggak boleh ngambek. Tidak boleh ngambek. Hati-hati. Biasanya gara-gara tidak mau taat itu akhirnya muncul ucapan-ucapan yang tidak benar, menyakiti suami. Dalam hadis Nabi menyebutnya ma'syarun nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Para wanita, kalian itu harus banyak sedekah. Kenapa saya melihat kalian itu kebanyakan penghuni neraka jahanam? Bima dzalika ya Rasulullah. Kenapa sampai begitu wahai Rasulullah? Kita ini paling banyak masuk neraka jahanam. Kata Nabi SAW, tuksir la'an wa takfudal ashir. Karena kalian itu sering melaknat dan suka lupa dengan kebaikan suami. Iya tidak ibu-ibu? Tidak. Sering lupa sama kebaikan apa suami. Kalau sudah salah sedikit akhirnya yang keingat yang buruk. Jadilah seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Khadijah itu Allahu Akbar. Pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Maka Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, ini Khadijah sebentar lagi datang. Dia bawa makanan untuk engkau dan juga bawa lauk pauk untuk engkau. Kalau dia sudah sampai kepada engkau, wahai Rasulullah, kabarkan bahwasanya Allah kirim salam buat dia. Dan saya juga kirim salam buat Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Dan kabarkan kepada Khadijah bahwasanya telah disiapkan bagi Khadijah rumah di surga, istana di surga. La sakhaba fihi wa la nasab. Yang dalam rumah tersebut tidak ada teriakan dan juga tidak ada keletihan. Saya garis bawahi, tidak ada teriakan dan tidak ada apa? Keletihan. Para ulama bahas, kenapa Jibril mengatakan demikian? Tidak ada keletihan dan tidak teriakan. Harusnya Jibril cuma mengatakan, sudah kami siapkan istana di surga. Kan udah cukup harusnya. Tapi ditambahi dengan tidak ada teriakan dan tidak ada keletihan. Dibahas sama Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ibnu Hajar mengatakan, kenapa Jibril mengatakan tidak ada teriakan? Kenapa kira-kira ibu-ibu? Ada yang tahu? Karena Khadijah nggak pernah ngangkat suaranya di hadapan Nabi SAW. Kenapa tidak ada keletihan?
Karena Khadijah udah capek ngabdi diri kepada Nabi SAW di mana? Di dunia, kepada suaminya. Makanya mendapatkan rumah istana tidak ada teriakan dan tidak ada keletihan. Maka ibu-ibu kalau pengen dapat seperti itu, jadilah Khadijah. Tapi nanti ibu bilang, itu kan Muhammad SAW. Ini suami saya juga Muhammad, tapi Muhammad lain. Sama aja. Tipis-tipis sudah berusaha untuk menjadi istri yang salehah dengan ketaatan kepada suami. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga ibu-ibu, mohon maaf, melayani suami dalam urusan ranjang ketika suami menginginkan. Ini dibahas para ulama detail. Saya ulang, melayani suami dalam urusan ranjang ketika suami menginginkan. Kenapa demikian? Karena di antara tujuan pernikahan seorang suami, seorang lelaki, itu apa? Qaddul basar. Untuk menundukkan apa? Pandangan. Dan ibu-ibu, suami ibu-ibu itu kalau pergi keluar rumah, Allahu Akbar, dia itu ngelihat macam-macam. Iya tidak bapak-bapak? Iya. Sekali lagi, tujuan menikah tadi apa? Untuk qaddul basar, menundukkan pandangan. Makanya Nabi menyebutkan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aqaddu lil basar. Kenapa? Dengan pernikahan itu akan menundukkan pandangan. Sekarang udah nikah sama ibu-ibu. Suami pergi tiap hari kerja. Di luar itu dia lihat banyak bidadari. Saya tanya, kalau dia pergi kerja di kantor, apakah teman kantornya tidak pakai makeup? Kira-kira pakai tidak ibu-ibu? Dia pergi ke jalan, ketemu orang di mana-mana. Itu kan pasti orang tampilan keluar biasanya dengan tampilan yang tercantik. Ada hasil tidak bapak-bapak? Gak mungkin kalau dibilang tidak. Kecuali tutup mata. Terus dia pulang. Ibu-ibu tolak. Gimana kira-kira perasaan suami ibu-ibu? Makanya para ulama tatkala membahas tentang masalah ini mereka tegas. Kenapa? Banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwasanya istri ini harus memenuhi hasrat suami. Allah mengatakan, nisaukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu ladang bagi kalian. Ini permisalan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tu harsakum an syi'tum. Datang istri kalian an syi'tum, sesuai kehendakmu. Sesuai kehendakmu. Nabi pernah bersabda, ancaman bagi seorang ibu-ibu, bagi ibu-ibu, idza rajul da'a zaujatahu li hajatihi falta'tihi. Kalau seorang suami sudah manggil istrinya ke ranjangnya, nurut. Wa in kanat ala tanur. Meskipun istrinya itu sedang berada dalam tanur. Tanur itu apa ibu? Tanur itu tempat manggang roti. Artinya kalau kita mau terjemahkan, kalau suami sedang manggil istrinya, sedangkan istrinya sedang masak, bismillah, masih mati kompor. Matikan apa? Dalam riwayat yang lain, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin la tamna'hu. Kalau saja suami meminta untuk dilayani, sementara mungkin sang istri ini sudah di atas pelana kendaraan. Artinya sudah start mobil, sudah panasin mobil, sudah siap, sudah mau jalan. Kemudian suaminya telepon, masuk dulu. Nurut tidak? Nurut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi ini harus dipahami sama ibu. Kita tidak bicara kalau ada uzur ya. Kalau ada uzur urusan lain. Mungkin sakit atau tidak ada kemampuan atau yang lainnya. Tapi kalau selama tidak ada uzur, ini dilarang oleh syariat. Ini sebentuk kezaliman kepada suami. Tapi saya ulang, suami ibu-ibu kalau keluar rumah itu pasti mendapati hal-hal yang menggoda. Kenapa Nabi menyebutkan, idza kharajatil mar'atu istashrafaha syaitan. Perempuan itu kalau udah keluar akan dihias-hiasi sama apa? Syaitan. Makanya yang kulit hitam bisa jadi ungu di mata laki-laki. Yang ungu bisa jadi pink. Bisa berubah. Kenapa? Memang benar-benar dihiasi oleh syaitan. Makanya kita jangan heran kalau kita lihat ternyata ada orang-orang yang akhirnya selingkuh dengan wanita lebih jelek daripada istrinya. Kenapa dihiasi-hiasi sama syaitan? Kalau sudah cantik, terus dihiasi lagi, terus pulang, ketemu ibu-ibu pergi. Gimana coba kira-kira?
maka ini bisa bikin mudarat kepada seorang suami. Nabi menyebutkan idza batatil mar'atu muhajiratan firasy zawjiha. Kalau seorang wanita bermalam sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tarji. Maka malaikat akan melaknat dia sampai dia kembali kepada istrinya, kepada suaminya. Artinya suaminya minta dilayani, kemudian istrinya enggak mau tanpa sebab, maka wanita ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu-ibu, ini permasalahan dibahas detail sama para ulama, jadi jangan kita menyepelekan hal yang seperti ini. Dapat pahala wa fi buti ahadikum sadaqah. Tadi kita sebutkan bahwasanya di antara hubungan suami istri itu ada dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara kewajiban suami istri kepada suami, istri tidak boleh memasukkan seorang pun dalam rumahnya tanpa izin suami. Saya ulang, istri tidak boleh memasukkan seorang pun dalam rumahnya tanpa izin suami. Nabi SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'izni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya di rumah. Tapi kalau suaminya kasih izin ya enggak masalah. Wala ta'dzan fi baitihi illa bi'izni, dan tidak boleh memasukkan seorang dalam rumahnya kecuali atas izin suaminya. Enggak boleh jemaah. Maka kita jangan sembarang menerima tamu bagi para wanita. Ada mudaratnya, nanti bahaya. Minimal kalau mau harus ada, maka harus izin kepada suami. Saya akan perkataan Ibnu Katsir dulu mengomentari hadis tentang walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Nabi pernah bersabda, dan kau punya hak atas mereka, seorang suami punya hak atas wanita agar mereka tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam rumahmu. Ibnu Katsir mengatakan, ay la ya'dan li ahadin minat rijal lil ajanib an yadkhul alaihin fayatahaddatha ilaihin wa kana dhalika min adatil arab la ya'uddunahu riba wala yarawna bihi ba'san falamma nazalat ayatul hijab nuhu an dzalik. Kenapa hadis-hadis seperti ini banyak? Kata para ulama, Ibnu Katsir menjelaskan, dahulu di zaman Arab, orang-orang jahiliyah itu orang laki-laki masuk ke rumahnya orang itu mudah. Kebiasaan mereka itu tidak jadi masalah. Makanya tatkala ayat hijab turun, maka itu akhirnya tidak boleh, tidak dilarang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang suami, seorang istri kalau ingin memasukkan seorang laki dalam rumahnya harus minta izin dulu kepada suami. Allah taala alam. Sekarang keberapa Ibu? Yang kelima. Tidak, kalau tadi yang kelima tidak boleh memasukkan lelaki ke dalam rumah, maka yang selanjutnya istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Memasukkan enggak boleh, nah dia keluar juga tidak boleh. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian para wanita menetap dalam rumahnya. Maka ibu-ibu kalau mau pergi aktivitas apapun, bahkan mungkin mau pergi dalam ketaatan, mau ke kajian, mau atau yang lainnya, maka izin dulu sama suami. Atau mungkin suatu hal-hal yang mungkin sudah terbiasa, mending izin dulu. Kenapa? Suami itu gila hormat, ya tidak Bapak? Iya, suami itu gila hormat, ya tidak? Suami istrinya mau kemana-mana kemudian diizin, saya izin mau ke sini. Itu sebenarnya sudah diizinkan, cuman dengan kita memberikan kabar itu biasanya suami lebih lebih ridho, lebih suka seperti itu. Maka ini salah satu sisi cara bagaimana agar seorang istri itu dia menunaikan kewajibannya, plus dia juga dapat keridhaan dari suami. Jadi menunaikan kewajiban sekaligus mendapatkan keridhaan dari suami. Selanjutnya saya cepat aja. Yang keberapa? 6 ya. Yaitu memperlakukan dengan baik, berakhlak yang baik dan tidak menyakiti suami. Memperlakukan suami dengan baik, berakhlak yang baik dan tidak menyakiti suami. Tadi saya sudah singgung tadi tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah juga mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf.
dan bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kata para ulama, begitu juga sebaliknya. Seorang suami pun harus berlaku baik kepada seorang istri pun harus berlaku baik kepada suami. Makanya dari hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, "La khubirukum bi nisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penghuni surga? Nabi menyebutkan al-wadud, itu wanita yang sangat mencintai suaminya. Salah satunya adalah al-wadud. Kemudian al-walud. Al-walud ini apa bahasanya kalau punya anak banyak apa? Subur. Wanita subur. Kemudian Nabi menyebutkan al-a'ud ala zawjiha. Itu seorang wanita yang dia senantiasa kembali kepada suaminya. Allati idza adat au udiyat ja'at hatta ta'khudha bi zawjiha. Allahu Akbar. Nabi menyebutkan wanita penghuni surga itu kalau dia sedang marah-marahan istrinya sama suaminya, entah dia yang salah atau suami yang salah, dia datang kepada suaminya. Kemudian dia pegang tangan suaminya, "Tsumma taqulu wallahi la adzuqu ghumdan hatta tarda." Demi Allah saya enggak bisa tidur sampai kau ridho. Jadi mau maaf, mau salah, mau benar, mau salah, dia yang minta maaf kepada suami. Makanya kaidah istri selalu benar itu juga salah, itu kebalik. Bahkan sebaliknya Nabi menyuruh para wanita meskipun dia benar atau dia salah, dia yang kembali kepada suaminya, minta maaf kepada suaminya. Itulah wanita penghuni surga. Mudah tidak ibu-ibu? Allahu a'lam. Ibu-ibu yang semoga semua ta'ala, di antara bentuk berlaku baik kepada suami, kata para ulama, tidak hanya secara akhlak. Akhlak ini penting. Tapi kata para ulama, secara fisik pun itu disyariatkan atau kewajiban seorang istri kepada suami. Jadi memperlakukan baik itu kita bisa tarik dua hal. Yang pertama akhlak, dan ini yang paling inti. Yang kedua bernilai juga secara fisik. Nabi pernah menyebutkan khairun nisa man tasurruka idza absarta. Wanita terbaik itu adalah yang kalau kau lihat maka menyenangkan. Maka kau lihat akan menyenangkan. Maka para ulama bahas, seorang istri dia harus tampil terbaik di hadapan suaminya. Jangan istri tampil seadanya. Bahkan dapat sisa-sisa mungkin. Pergi mungkin cantik, pas pulang sisanya ketemu suami. Ini bentuk apa namanya? Tidak memenuhi hak suami. Makanya ibu zaman semoga dirahmati Allah SWT, dalam sebuah hadis, di zaman dahulu itu suami kalau safar kemudian pulang di malam hari, dia nggak boleh langsung pulang. Dia harus nginep dulu di masjid atau di mana gitu kayak. Dia nggak boleh langsung pulang. Dia harus pulang pagi. Kenapa alasannya? Nabi menyebutkan dikhawatirkan dia pulang akhirnya dia mendapati istrinya dalam kondisi tidak siap. Mungkin rambutnya acak-acakan. Mungkin habis ngapain belum mandi tiba-tiba ketiduran. Maka sang suami tidak boleh langsung pulang. Kalau zaman sekarang dipraktekkan tidak? Tidak, karena sudah ada apa? Handphone. Saya mau pulang malam ini, maka langsung boleh. Maksud saya, Nabi melarang itu kenapa? Khawatir terjadi yang tidak diinginkan. Pulang, tahu-tahu istrinya tidak siap, mungkin belum tampil cantik. Berarti syariatnya sang istri ini harus tampil terbaik di hadapan suami. Maka berlaku baik di hadapan suami itu dua hal kata para ulama, secara fisik dan juga secara apa? Akhlak. Dan kalau kita bicara yang terbaik adalah akhlak. Ibu-ibu dengan hadis ini, saya bacakan hadis ini. Nabi pernah bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Wahai para istri, jangan sampai kalian menyakiti suami kalian di dunia. Kalau terjadi, kata Nabi, illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. Nanti bidadari-bidadari yang ada di surga itu mereka mengatakan begini, la tu'dhihi. Wahai istri dunia, jangan kau sakiti suamiku ini. Qatalakillah. Kalian nanti akan dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma huwa indaki dakhilun. Sesungguhnya lelaki itu di dunia itu hanya sekedar mampir. Yusiku an yufariqaki ilaina.
Dia akan tinggalin engkau, dia akan pergi kepada kami. Paham tidak hadis ini? Jadi kalau ada ibu-ibu di dunia yang menyakiti suaminya, yang suaminya ini mungkin soleh, dizolimi, ternyata nanti itu ada bidadari di surga yang negur, hei kau jangan nyakitin suami kami, kau itu cuma sebentar aja, nanti dia pulang kepada kami. Allah Ta'ala alam. Ini dalil bahwasanya jangan sampai seorang istri menyakiti apa? Suaminya. Selanjutnya jemaah semua Ta'ala, istri harus menjaga harta suami dan tidak menginfakkannya kecuali dengan izinnya. Istri harus menjaga harta suami dan tidak boleh menginfakkan kecuali dengan izin suami. Kenapa? Harta tersebut itu milik siapa? Suami. Jadi kalau dikeluarkan untuk apapun maka harus izin. Nabi SAW bersabda, "La tunfik imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha." Janganlah seorang istri itu menginfakkan harta suaminya sedikit pun kecuali atas izinnya. Qila wala ta'am, maka makanan juga enggak boleh. Kata Nabi, "Dzalika afdalu amwalina." Makanan itu justru harta paling berharga buat harta paling berharga buat kita. Nabi juga pernah bersabda, "Laisa limra'ati an tantahika syai'an min maliha illa bi idzni zawjiha." Janganlah seorang istri menggunakan sesuatu pun dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Maka sekali lagi, kalau ada harta yang mungkin diberikan suami atau harta suami yang harus dipegang, maka jangan dikeluarkan kecuali tanpa izin suami. Bahkan para ulama melampaui lebih jauh. Kalau misalnya sudah ada harta dikasihkan kepada istrinya, harusnya kan itu hak istri. Tapi kalau dia mengeluarkan, hendaknya dia izin dulu. Kenapa? Sebagai bentuk penghormatan. Jangan-jangan istrinya mungkin salah langkah atau harus didiskusikan, maka ini yang terbaik. Meskipun harta itu sebenarnya sudah milik istrinya. Allahu Ta'ala alam. Kemudian selanjutnya, istri harus dapat menjaga rahasia suami dan rahasia rumah tangga. Jangan sesekali ia menyebarluaskannya. Jadi ada rahasia-rahasia antara kedua belah pihak tidak boleh disebarkan. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Kata Nabi SAW, di antara manusia yang paling buruk kedudukannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, itu seorang yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya juga berhubungan kepada suaminya, wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Kemudian dia sebar-sebarkan hubungan tersebut. Maka ini suatu hal yang tabu jamaah. Di antara bentuk kerahasiaan yang harus dijaga adalah hubungan antara suami istri di rumah. Tidak boleh kita ceritain, oh kalau saya itu begini. Malu. Ini bentuk orang yang kedudukannya nanti bahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hal yang seperti ini mungkin di sebagian orang awam suatu hal yang biasa aja. Tapi dalam syariat itu tidak biasa. Jangan sampai kita ceritakan hubungan kita sama istri kita. Apalagi sampai hal-hal yang vulgar. Maka ini dilarang oleh syariat. Entah suami, entah istri. Kedua-duanya tidak boleh melakukan hal tersebut. Kemudian, yang terakhir aja deh. Yang terakhir yang dilakukan oleh seorang istri, suami berhak menghukum istrinya jika melakukan kesalahan. Jadi ada kuasa bagi seorang suami untuk bisa menghukum istrinya. Maka kalau istri berbuat kesalahan bisa apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan mereka akan berbuat nusyuz, tidak taat kepada suami, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhunna, berikanlah nasihat dulu kepada mereka. Kalau tidak mempan, kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan mereka di tempat tidur mereka. Artinya ditinggalin aja gitu. Tapi tetap masih di rumah. Kalau tidak mempan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun, kalau perlu maka pukullah mereka. Dalam riwayat Nabi menyebutkan darban ghairu mubarrih, yaitu pukulan yang tidak menyakiti. Jadi bukan pukulan begini.
Tapi pukulan yang membuat dia sadar, maksudnya kita ini sedang marah, bukan pukulan menyakiti. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi jika tatkala mereka sudah taat, maka janganlah kamu cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha besar. Artinya dalam ayat ini jemaah sekalian, potensi seorang wanita berbuat salah kepada suami itu besar, ada. Sebaliknya juga gitu, suami juga berbuat salah kepada suami. Tapi di antara ketentuan syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada hukuman yang boleh diberikan oleh seorang suami kepada istri. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yang Bapak-bapak, yaitu dinasihati dengan cara yang baik. Maka ini kewajiban kita sebagai seorang suami. Ya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Jadi kita nggak boleh, ente mau ngapain terserah deh, yang penting saya baik sama masuk surga sendiri. Nggak boleh, itu egois. Kita harus kalau melihat pasangan kita salah, kita harus nasihati. Udah dinasihatin nggak mempan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'juruhunna fil madaji, maka boikot dia, tinggalin dia di ranjangnya, tapi tetap masih di rumah, jangan sampai tinggal di rumah yang lain. Kemudian ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah tidak mempan lagi, di boikot masih tidak mempan, kata Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun, maka pukullah dia dengan pukulan mendidik. Maka ini di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jangan pukul dengan pukul yang kasar, tapi pukul dengan pukul yang baik, yaitu pukul yang tidak menyakiti. Inilah mungkin jemaah semua taala beberapa hal poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan hak suami dan juga hak istri, yang kalau kita bahas sebenarnya panjang, banyak. Kalau dalam buku-buku fikih, satu pembahasan nafkah aja itu bisa berapa bab. Kemudian isyrah, berbuat baik, itu banyak. Kemudian lalu kita bicara tentang hak istri di rumahnya seperti apa, itu sangat banyak. Tapi secara umum yang perlu kita ingat tadi, yang poin-poin yang saya sampaikan, kenapa poin-poin yang tadi saya sampaikan yang saya pilih-pilih itu, karena banyak sering kita lalaikan, kita anggap remeh sehingga kita terkadang melalaikan hak tersebut. Padahal itu salah satu kedua belah pihak memiliki kewajiban, memiliki hak di antara hak tersebut, yang kalau itu tidak ditunaikan, kata para ulama, ini bisa menimbulkan menjadi sumber kerusakan dalam rumah tangga. Anggap remeh, mungkin pergi tanpa izin, anggapnya remeh, tapi lama-lama suaminya nanti gedek, ini kenapa kok begini, akhirnya ini membesar jadi parah. Bukankah Nabi menyebutkan keburukan itu akan mendatangkan keburukan berikutnya? Satu keburukan nanti akan datang ke berikutnya. Maka sejak dini, tutup hal-hal yang kecil atau mungkin hal-hal yang kita anggap biasa, padahal itu dalam syariat, kita tinggalin. Kita berusaha untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Allah Ta'ala jamaah semua ta'ala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mohon maaf, ini murni dari kesalahan saya dan saya siap menuju dari kesalahan tersebut. Wallahu taala alam. Banyak pertanyaan.